memang beneran. Seperti bapak saya juga sama, untuk menggunakan HP pun beneran harus saya latih cara mencet tombolnya, cara menggunakan menu, bahkan untuk sama-sama aplikasi ya, tetapi ketika ada update jadi berbeda tampilannya, itu pun harus diajarin. Beda dengan generasi milenial kita ya, atau mungkin Gen Z ya, dari putra putri bapak ibu ini. Itu nggak perlu kita ajarin untuk mereka ditunjukkan itu belum ini loh, itu sudah tahu, mereka sudah langsung pakai, sudah adaptif mengambil. Jadi itu memang bedanya. Nah, dan itu nggak bisa kita tolak, karena itu memang kehidupan dunia saat ini, itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi mau ya harus kita terima itu. Cuma bagaimana caranya ketika kita sebelum belajar sebagai pengajar ya, ketika kita menghadapi kita situasi yang seperti itu terkait dengan penggunaan teknologi yang mau nggak mau kita harus belajar seperti itu. Mau nggak mau, ibaratnya gini, kalau kita bermain sama anak, kalau bapak ibu punya balita atau anak kecil, terus kita ngobrol dengan mereka, apakah bapak ibu sama dengan ketika ngobrol dengan teman bapak ibu sensor ya? Kan enggak, beda. Oleh karena itu nanti udah makan, pasti kan seperti itu. Pasti beda. Itu pun sama ketika kita harus beradaptasi dengan anak didik kita. Mereka lingkungannya seperti apa, untuk bisa masuk ke alam bawah sadar dari mereka ya kita harus sefrekuensi sama mereka. Kita harus sefrekuensi, mau nggak mau kita harus menyegarkan usia kita usia apalagi juga dengan anak didik kita yang mungkin usia belasan ya, kita menjadi muda lagi. Makanya kalau ada istilah guru SD itu selalu belajar juga, karena ngaruhnya kecil terus, jadinya selalu happy walaupun kadang marah-marah. Nah, ini nggak bisa dihindari ya Bapak Ibu. Ini karena memang nggak bisa dihindari. Dan artinya ketika itu ada di hadapan kita, maka yang harus kita lakukan ya kita harus mengenal. Ibaratnya dengan cara apa? Di sini ada analisis SWOT ini, strengths, weakness, opportunities. Nah, kita harus tahu dulu, kita harus mengenali dulu. Sebetulnya dengan adanya AI itu kemudian yang bisa kita lakukan untuk apa? Itu buat apa? Bagaimana? Nah, makanya kita harus kenal dulu. Kalau dengan adanya AI, maka kalau kita menggunakan pendekatan analisis SWOT, strength itu kekuatan, kita harus tahu kekuatan atau habis itu ketika ada AI itu kekuatannya itu keuntungannya apa? Tapi pasti juga ada kelemahan ya, ada kebaikan, ada keburukan, ada kekuatannya, ada kelemahannya gitu. Nah, nanti kita harus kenal dulu. Nah, untuk kekuatannya apa? Oke, seperti yang tadi ya ditunjukkan di layar sebelumnya, bahwa ini untuk tipe ya, tipikalnya di dalam pembelajarannya ini bisa sampai dengan personalisasi. Jadi melihat kemampuan, kebutuhan vektor pada siswa kita bagaimana adanya, yaitu sampai dengan bisa seperti itu. Kemudian otomatisasi pekerjaan administratif ya tentunya ya. Semakin kesini berbagai macam tools itu bisa kita gunakan dengan lebih mudah ya. Tidak perlu lagi harus menulis manual segala macam ya. Seperti bikin tabel, bikin grafik, kalau kita sudah punya tabelnya tinggal masukin ke AI, itu nanti jadi grafik apapun itu bisa seperti itu langsung tampil. Pembuatan konten pembelajaran yang menarik jelas internet itu banyak sekali. Terus yang bisa kita gunakan analisis data pembelajaran untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, ini ketika kita punya data juga kita bisa gunakan untuk
terus tersebut melakukan analisa sehingga nanti kita punya data nilai sistem kalau yang nilai seperti ini harus bagaimana itu sangat besar sekali. Tapi ada kelemahan ya, kelemahannya apa? Nah, ini yang tampil di sini tidak terbatas pada ini saja ya, masih ada kelemahan-kelemahan yang lain yang tidak ditampilkan di sini. Contoh kelemahan dari adanya AI apa? AI ini bisa isinya mengandung bias itu nggak jelas ya, dan ketimpangan, jadi bisa tidak konsisten. Kurangnya interaksi manusia dan hubungan emosional ini karena AI inklusif, jadi di situ ya sudah sebatas apa yang masing-masing pribadi personal itu ini ya apa tangkap. Jadi sama halnya seperti misalkan kita baca chat WA itu kan dia nggak ada ukuran bentuk emosinya ya. Kalau kita nggak percaya emosi, jadi itu kan nggak ada emosi. Nggak tahu yang baca itu menganggap bahwa tulisan itu kita sedang marah atau sedang senang atau hanya sekedar pernyataan ya. Itu kan kadang-kadang kita salah tangkap kalau pakai teks ya di chat di WA. Itu pun di AI pun sama. Ketika kita menanyakan apa, ya itu tuh hanya sebatas kemampuan yang dia miliki saja, yang dia bisa berikan. Jadi kalau yang teks ya sebatas teks saja. Kalau yang misalkan ada suaranya ya mungkin hanya sebatas suara saja gitu. Kalau yang misalkan dibuat bisa ini jadi ya itu saja. Artinya terbatas pada apa yang disiapkan kepada mesin. Jadi untuk saat ini memang belum sampai dengan betul-betul yang kayak di film tuh insya Allah sih belum sampai sana, jadi masih aman ya. Terus di sini juga sulitnya memahami konteks pembelajaran secara utuh ya, karena memang di AI ini sangat tergantung sekali dengan prompt ya. Prompt itu seperti halnya keyword kata kunci di Googling ya, itu tergantung dari prompt permintaan pengguna kita sebagai pengguna. Jadi sangat tergantung pada itu. Nah, terus peluangnya apa saja? Peluang di AI. Nah, di sini kita dengan adanya AI, salah satunya kita bisa mengenalkan sistem pembelajaran yang bisa macam-macam ya, lebih masif. Bisa ini dia bisa banyak itu macam-macam ya. Dengan adanya AI termasuk dengan pembuatan konten segala macam itu kita bisa langsung disiapkan. Bahkan dari pagi bisa menunjukkan bahwa dari mulai training, RPP, pelaksanaan materi segala macam sampai dengan yang tadi saya ceritakan maupun assessment yang penilaian itu semuanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan adanya AI. Bagaimana kalau itu udah sejahtera sudah nggak perlu mikir gitu. Cukup nyuruh aja udah langsung bisa gitu. Enak banget ya dulu sekarang enak itu tuh sejahtera banget gitu ya. Itu tuh enak nih. Nanti si siswa juga gampang kalau jawab pertanyaan udah bisa. Iya, AI lewat AI gitu ya. Dulunya pakai AI, cuma juga pakai AI. Jadi yang belajar AI. Anak saya juga sama, anak saya itu SMP ya kelas 2. Pernah menunjukkan bahwa ketika dia belajar matematika, dia menggunakan paling sederhana pakai copy paste dan ChatGPT terus enter terus keluar dia langkah-langkah dari awal sampai dengan akhirnya itu kelihatan ada semua. Dan itu bagaimana nggak sejahtera coba sih, sangat memudahkan sekali untuk kita nggak bisa menerapkan, kita nggak bisa, jangan pakai ChatGPT, nggak bisa kayak gitu. Tapi tergantung dari perusahaan kita yang ke siswa, kita bisa menunjukkan bahwa ini coba pakai AI ya, AI ChatGPT masukin, nah kan muncul gitu, berarti kan caranya kayak gini.
itu bisa dengan cara yang seperti itu. Tergantung dari pendekatan kita di waktu ini, sangat tergantung dari kita. Tapi kalau misalkan kita blok, kita tutup, kita kasih barrier untuk siswa menggunakan AI itu malah justru dalamnya mereka akan menjadikan pembelajaran tersebut itu seperti halnya apa ya, memusuhi mereka. Jadi ya bagaimana enggak, ini ada cara yang mudah, kenapa lebih susah? Itu justru karena AI itu kan terus tergantung bagaimana kita menyikapinya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini di luar itu juga bisa menjembatani gap yang antara guru dengan siswa. Terus dengan AI yang semakin canggih, ya, kemudian jelas nanti manfaatnya juga semakin luas juga. Nah, ancamannya apa? Threatnya karena AI ini tools ya, AI ini tools. Jadi sangat berpotensi penyalahgunaan yang besar. Kenapa sangat berpotensi? Karena semakin banyak orang yang pakai tanpa adanya filter usia tertentu. Kalau nyetir mobil kan ada SIM-nya, ya. Kalau masih belum SIM nggak boleh. Jadinya potensi kecelakaannya lebih tinggi. Kalau ini enggak, siapapun bisa akses. Jadinya penyalahgunaannya itu sangat berpotensi ya terjadi luas. Jadi bagaimana cara biar itu nggak terjadi? Ya dengan cara kita menyiapkan mental siswa. Kita harus menyiapkan mental siswa anak didik dan siswa-siswa kita. Ya, mental ketika mereka menghadapi dunia yang serba mudah, ya, serba instan. Ya. Nah, kemudian ancaman berikutnya, ini ketimpangan keterampilan atau skill terkait literasi digital dan AI. Jadi tergantung, ya sangat tergantung dari skill kita ya, dari penggunaan dari AI dan literasi digital. Ada yang mungkin sangat bisa memanfaatkan, tapi ada yang bahkan mungkin karena keterbatasan, bukan karena nggak bisa, tapi karena memang fasilitasnya nggak ada, ya, internetnya kurang lancar, atau kayak di daerah-daerah pedalaman, di daerah 3T misalkan terpencil, tertinggal, ya, soal kita itu kan memang sulit ya dari sisi fasilitas. Jadinya kan tidak memungkinkan, nggak memungkinkan untuk pengajar. Terus apalagi ancamannya kurang adanya hubungan atau sistem support system terkait dengan AI secara etis dan bertanggung. Makanya ini sangat penting adanya etika dalam penggunaan kecerdasan buatan yang di kehidupan sehari-hari. Nah, oke, moga Bapak Ibu silakan barangkali ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu bisa disampaikan, silakan. Saya berikan waktunya dulu. Oh ya, Mas, silakan. Ya, wajib. Izin untuk bertanya. Walaupun di daerah di zaman sekarang udah modern, untuk AI ini kan sendiri, kalau saya kan belum memakai secara terus-menerus atau belum mempraktekkan. Ya. Kalau di AI ini fiturnya ada kayak pembuatan seperti aplikasi, seperti misalkan saya buat kerangka, nanti dimasukkan ke AI, nanti kayak bikin aplikasi itu. Kira-kira bisa nggak ya? Nah itu, terima kasih. Iya, itu kayak yang di film-film. Jadi
robot bikin robot gitu ya. AI itu aplikasi, kemudian kita suruh untuk bisa membuat aplikasi gitu ya. Sebetulnya sangat mungkin kan, karena memang AI itu sudah diciptakan juga. Salah satunya adalah untuk memecahkan masalah-masalah logika, terus ya termasuk dalamnya adalah masalah-masalah komputasi, membuat aplikasi ya. Tapi memang saat ini masih terbatas, tidak bisa aplikasi yang utuh, karena memang di dalam aplikasi utuh itu sangat banyak sekali kemungkinan dan variabelnya. Yang bisa dilakukan adalah kalau yang hubungannya dengan aplikasi itu kita menggunakan generator aplikasi itu ada, tapi itu memang tools generator, jadi bukan AI. Kalau AI, karena AI itu cara kerjanya adalah dia belajar dari apa yang sudah dipelajarinya dia, dari database training ya, data training yang sangat besar dia pelajari, kemudian dia olah sehingga dia bisa menjawab setiap pertanyaan dia. Sehingga untuk mencipta sesuatu itu kadang-kadang bagi kita itu nggak sesuai harapan. Misal gini, Bapak Ibu pernah generate gambar menggunakan AI ya, pernah kan ya? Nah, gambar-gambar yang tampil di situ, apakah kemudian Bapak Ibu terima apa adanya aja, atau mungkin bisa sampai berkali-kali Bapak Ibu mencoba mengenerate ulang? Kalau untuk misalkan ya, ini ada gambar, ini juga bikin pakai AI. Bapak Ibu bisa bersama ya, coba kita lihat. Analisis SWOT. Nah, S, W, O, T. S-nya oke ada, W-nya mana? O-nya ada, T-nya mana? Ini itu saya juga jelas ya. Terus opportunities, oke. Terus apa? Etika mungkin tapi itu juga ada opportunities. Jadi banyak sekali detail yang sebetulnya itu cacat nih Bapak Ibu. Kita nggak bisa beneran generate, bahkan hanya sekedar untuk gambar itu 100% murni jadi sesuai dengan harapan kita. Bahkan itu sekedar generate gambar. Tapi kenapa ini ditampilkan? Berapa kali pun generate, hasilnya nggak akan jauh beda. Saya udah pernah nyobain Bapak Ibu di generator image sudah, di yang lain juga sudah. Untuk membuat logo yang sederhana itu berapa kali kita coba? Kita menggunakan prompt yang panjang detail seperti apa, itu belum tentu sesuai dengan harapan kita. Ya. Kalau hanya untuk menjadi sekedar ide awal itu bisa saja. Ini dia bagus nih, idenya menarik, bikin ada segmen gini, terus nanti tengah-tengahnya ada tulisan. Nah, ini bisa untuk ide. Kemudian sayangnya di sini nggak menyediakan ya itu mentah ataupun dalam ekstensi lain yang mudah diedit ya, gambarnya enggak. Jadinya kalau kita mau secara manual gambarnya jadinya susah juga gitu. Kalau hanya untuk sekedar itu oke, tapi kalau kita menggunakan ini sebagai konten asli yang mau kita pakai, ya hasilnya kalau ada guru seni nggak sih? Ada guru seni diminta menilai ya. Coba untuk gambar ini, ketika gambar ini adalah gambar menunjukkan analisis SWOT, ini mau dinilai berapa? Karena kan nggak hanya sekedar itu bagus tidak, tapi juga isinya kan juga kalau di dalam seni kan juga dinilai ya, kalau nggak salah. Bahkan gambar abstrak pun itu kan nggak hanya sekedar coretan, tapi makna di dalamnya itu akan dinilai. Apalagi kalau yang model-model seperti ini kan betul tidaknya informasi yang dikasih